Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nabil Amir, berasal dari kelompok satu, akan menjelaskan tentang eh, materi pada kesempatan hari ini tentang tugas individu mengenai media gambar. Baik, kita akan masuk kepada media pengertian pertama kali pengertian dari media gambar. Media gambar adalah suatu bentuk visual yang digunakan oleh dalam proses pembelajaran. Media tersebut sebagai alat membantu berguna dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan atau ditulis oleh seseorang guru dalam suatu proses pembelajaran. Baik, kita akan masuk kepada kelebihan dari media gambar. Yang pertama yaitu bersifat kontrak, lebih relatif menunjukkan pokok masalah dibandingkan media verbal semata. Media gambar yang kedua, yang kelebihannya yaitu dapat mengatasi masalah batas ruang waktu. Tidak semua benda, semua objek atau peristiwa yang didapat dibawa ke dalam kelas atau tidak selalu bisa dibawa ke objek tersebut. Yang ketiga, kelebihan dari media gambar untuk itu mengatasi kelas lewat gambar dan foto. Yang ketiga, bisa peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemarin, bahkan menit yang lalu dapat dilihat apa adanya media gambar tersebut. Media gambar dapat mengatasi keterbatasan waktu setelah penampungan daun tak dengan telanjang dan bentuk gambar, dapat memperjelas suatu masalah dibandingkan tingkat usia beberapa, mencegah pembentukan kesalahan pahaman. Murah harganya, dapat digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. Di mana media gambar saya ini menjelaskan suatu penjelasan tentang pembelajaran atau menumbuhkan minat belajar seseorang untuk mengetahui apa itu pembelajaran pada hari ini. Dapat kita lihat di mana seorang guru mengajarkan anak muridnya gambar yang pertama, yang mana guru menjelaskan pembelajaran di mana tersebut dapat menumbuhkan semangat motivasi untuk anak-anak untuk belajar lebih giat. Di mana gambar yang kedua tersebut adalah bisa mengajarkan kepada peserta didik cara menghitung balon di dalam gambar tersebut, di mana orang tersebut memegang empat balon di tangan sebelah kanan dan 4 balon di sebelah kiri, di mana jumlahnya ada 8 balon. Baik, kita masuk kepada kelemahan media gambar, di mana media gambar tersebut hanya menampilkan persepsi indera mata. Ukuran terbatas hanya dapat dilihat oleh sekelompok siswa, di mana media gambar yang kedua memiliki gambar interpretatif dan personal subjektif dan disajikan dalam ukuran kecil sehingga kurang efektif dan diperjelas, di mana media gambar tersebut hanya menjelaskan sesuatu penampilan saja sehingga tidak seluruhnya misalnya tidak menyeluruh didapatkan oleh para siswa. Hal yang harus kita perhatikan mempergunakan media gambar. Yang pertama, pergunakan gambar untuk tujuan pengajaran yang spesifik, di mana dijelaskan di gambar saya ini. Dia menjelaskan tujuan pembelajaran secara spesifik, di mana dia menumbuhkan semangat belajar seseorang untuk mengikuti proses pembelajaran, di mana gambar kedua menjelaskan tentang menghitung balon atau menumbuhkan semangat siswa untuk belajar cara menghitung mudah. Yang kedua, pandukan gambar kepada pembelajaran, di mana
sebab efektif pemakaian gambar di dalam proses pembelajaran memerlukan keterpaduan. Yang ketiga, pergunakan gambar itu sedikit saja, jangan terlalu banyak sehingga siswa mudah memahami gambar atau makna yang tersirat pada gambar tersebut supaya dipahami cepat dan tanggap oleh peserta didik. Yang keempat, kurangi penambahan kata-kata pada gambar. Oleh karena itu, gambar itu sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita atau inspirasi anak-anak mengenai gambar tersebut. Yang kelima, mendorong pertanyaan yang kreatif, di mana pendidik di dalam mengajarkan cara berhitung akan mendorong terjadinya pertanyaan-pertanyaan kreatif dari peserta didiknya. Yang keenam, mengevaluasi kemajuan kelas, di mana di dalam mengevaluasi tersebut dapat mempergunakan sumber gambar atau slide yang untuk melakukan pemakaian instrumen yang bervariasi sehingga dilakukan oleh guru untuk memperoleh hasil tes yang kognitif dan menyeluruh sehingga untuk kemajuan kelas tersebut, di mana setiap peserta didik sudah memahami makna yang tersirat dari gambar tersebut sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran pada saat itu. Sekian penjelasan dari saya tentang media gambar pada kesempatan pagi hari ini. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.